Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih karuniamu kami telah diselamatkan. Oleh karena kasih setiamu, Engkau masih memungkinkan kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian, agar memahami kehendak Tuhan melalui perenungan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita membaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tema renungan kita pada hari ini menggunakan potensi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apapun potensi yang ada dalam hidup kita. Ia tidak akan memberikan kepada kita kemampuan, minat, talenta, kepribadian, dan pengalaman hidup tanpa bermaksud untuk memakai semuanya itu bagi kemuliaannya, bagi tujuannya. Dengan memahami hal-hal ini, maka lebih jelas bagi kita untuk memahami pelayanan yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, pemazmur berkata, "Kejadianku dahsyat dan ajaib." Itu berarti bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa dalam dirinya. Tuhan menjadikan kita istimewa, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Dorcas, tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 42. Dorcas atau Tabita telah diberi kemampuan oleh Tuhan sebagai seorang yang bisa membuat pakaian. Ia bersedia menggunakan potensi itu untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena Dorcas menyadari bahwa dirinya adalah murid Kristus, terdapat dalam ayat 36 bagian A. Dorcas disebut sebagai seorang murid perempuan. Jarang sekali Alkitab mencatat hal-hal tersebut untuk seorang perempuan. Ini berarti Allah ingin menekankan bagian ini, bahwa predikat seorang murid bukan hal yang sembarangan. Sebutan ini hanya diberikan kepada seorang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang Alkitab tidak mencatat pertobatan Dorcas, namun sebutan ini menunjukkan identitas Kristen yang sejati. Dorcas telah memberi profesi dan potensinya untuk melayani Tuhan. Ibarat sebuah gunting, potensi digunakan bergantung dari keinginan sang pengguna atau sang pemilik. Sebuah gunting dapat dijadikan alat potong oleh sang penjahit, tetapi dapat juga digunakan untuk membunuh oleh sang penjahat. Tuhan ingin semua digunakan untuk pekerjaan baik bagi kemuliaan Tuhan. Dorcas adalah seorang murid Kristus yang telah diubahkan oleh Tuhan, maka potensinya membuat baju dan pakaian untuk para janda diberikan bagi Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Apa akibatnya bagi Dorcas ketika menggunakan semua potensi itu untuk melayani Tuhan? Pada masa hidupnya, ia menjadi berkat bagi banyak orang sebagai perempuan yang baik hati dan suka bersedekah. Kalau kita melihat dalam ayat 36 bagian B. Dan pada waktu ia mati, ia memuliakan Allah melalui kesaksian hidupnya, bahwa banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan melalui kehidupannya. Ayat 42. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membentuk kita untuk suatu tujuan. Dan Tuhan mengharapkan agar kita melakukan yang terbaik dengan potensi yang diberikannya kepada kita. Tuhan tidak ingin agar kita khawatir
dan menginginkan kemampuan yang tidak ada dalam diri kita. Tuhan ingin agar kita fokus pada talenta yang sudah Tuhan berikan, dan kita memaksimalkannya, memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Belajarlah untuk menerima dan menikmati potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, dan maksimalkanlah untuk pekerjaan Tuhan. Sebuah pertanyaan refleksi untuk kita renungkan dalam diri kita. Bagaimanakah aku dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah diberikan Tuhan kepadaku? Kiranya pertanyaan refleksi ini menolong kita untuk kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Talenta dan kemampuan apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada saya, yang saya harus gunakan, maksimalkan untuk melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami, atas setiap potensi, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Sadarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menggunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.